Oke, sekali lagi bersama admin. Sekarang energi sisa portal bertahan selama beberapa hari selama Rage kembali dan membuat sketsa formasi yang sama. Memasukkannya dengan sihirnya, pintu gerbang kembali ke tanah air barunya akan terwujud. Tapi dia tidak ingin mengambil risiko orang lain mengaktifkannya. Oleh karena itu penandanya harus dihilangkan. Untuk saat ini, eksplorasi tampaknya merupakan satu-satunya tindakan yang logis. Dia bertanya-tanya apakah ada catatan tentang tempat ini di Alteria. Melalui proyek portal mereka, para penyihir telah mengunjungi banyak dunia. Masing-masing dunia memiliki keunikan tersendiri. Beberapa menyimpan harta karun yang ampuh bahkan untuk para penyihir, seperti buku yang diperoleh oleh Reg yang berisi mantra transmigrasi. Meskipun kehidupan cerdas masih menjadi misteri yang belum ditemukan, sisa-sisa kehidupan masa lalu banyak ditemukan di dunia ini. Tertarik pada kemegahan Colosseum, Rage menaiki tangganya. Pemandangan kota di kejauhan memberi isyarat. Namun, daya tarik langsung dari bangunan besar itu tak tertahankan. Tiba-tiba, geraman Farao terdengar dari sebelah kanannya. Berbalik, mata Rage tertuju pada sebuah kereta yang terbalik. Di belakangnya bersinar tiga mata yang mengancam. Percayalah, mengeram padaku tidak akan berakhir baik bagimu. Rage memperingatkannya. Sihir berdenyut di seluruh tangannya, semakin kuat intensitasnya dengan raungan yang menakutkan. Sosok makhluk buas menerjang dari bayang-bayang kereta, seukuran seekor husky tetapi jauh lebih mengancam dengan tiga serangkai matanya. Punggung yang dipenuhi duri dan kulit tak berbulu berwarna merah delima. Saat diluncurkan ke arahnya, Rich mendorong ke depan. Drag Pulse, gelombang energi bayangan meledak, menhantam makhluk itu, menembus bagian tengah tubuhnya. Saat ia meluncur ke depan, Rich dengan cekatan menghindari rahangnya yang patah dengan sebuah gulungan. Setelah menenangkan diri, dia menyadari makhluk itu meski terluka parah tetapi menjadi ancaman. Mengangkat lengannya dengan mengarahkan ke kepala dan melepaskan Dark Pulse yang lebih kecil namun lebih terfokus yang langsung melumpuhkan binatang itu. Kakiku sakit. Mungkin peralihan dua langkah akan lebih cerdas. Kenapa kau mempercayai instingku? Makhluk itu setelah dikalahkan mengeluarkan kabut hitam misterius. Tabir halus itu melayang ke arah Rage, tenggelam mulus ke dalam kulitnya. Bertarik secara magnetis menuju inti gelap. Keuntungan sihir hitam yang tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuhku sebelumnya. Seringai muncul di bibir Rage. Setiap nyawa yang diambil meningkatkan elemen gelap. Makanya dia jauhi. Dicok tapu, inti anginku sebelumnya membatasi potensi gelapku, tapi tidak untuk kali ini. Tatapannya tertuju pada binatang yang jatuh itu, merenungkan pertempuran kecil mereka. Serangan yang lebih kuat, tapi mana yang terbatas. Tiga Dark Pulse paling banyak tanpa mengeluarkan apapun. Tangannya mulai bekerja merobek makhluk itu dengan keahlian yang meresahkan. Darah muncat dari dagingnya terbelah sampai dia menemukan hadiahnya, sebuah kristal. Bingo. Inilah sebabnya aku di sini. Matanya berbinar karena kegembiraan. Kristal itu berkilauan samar, warna kuning redup mengisyaratkan kekuatannya. Makhluk itu disebut sebagai makhluk dasar yang menghasilkan kristal dasar seperti ini. Bagi orang normal itu adalah harta karun, bagi penyihir papan atas itu bukan apa-apa. Tapi bagi penyihir bintang satu seperti Re, semuanya berarti. Menyimpan kristal itu, dia mengalihkan perhatiannya ke peti dan peti di dekatnya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat sebuah cincin, menemukan sebidang tanah. Dia mulai membuat lingkaran sihir lainnya. Dalam kehidupanku sebelumnya, status membatasiku. Aku memenuhi kebutuhan dengan menjual perlengkapan dan ramuan yang ditingkatkan untuk meningkatkan penyihir. Ciptaan ilmu hitam adalah puncaknya. Kalau saja mereka tidak datang dengan keanehannya. Setelah menyelesaikan lingkaran, cincin dan kristal bertemu. Dipicu oleh sihir hitam, sebuah item bisa mencapai kaliber yang cocok untuk penyihir bintang 3. Gerakan cepat yang mengandung sihir menyalakan lingkaran. Cincin perak memulai transformasinya, muncul dengan warna ungu yang anggun. Tunjukkan properti cincin ini, perintah Reg. Bisikan Hantu menjawab, cincin gelap terkutuklah. Item ini terikat pada satu pengguna. Jika dilepas, cincin itu akan hancur. Jika dihancurkan, pengguna akan kehilangan 10% kekuatan atribut gelapnya. Tangkapan ilmu hitam, barangnya selalu terkutuk, artinya selalu menuntut harga. Barang yang digunakan secara umum telah diubah menjadi sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak dapat diperdagangkan. Selain itu, jika item tersebut hancur, bahkan dalam pertempuran atau Rich ingin menggunakan item yang lebih baik di masa depan, dia harus kehilangan sebagian kekuatannya. Bagi orang yang memakai cincin ini, dengan setiap nyawa yang diambil dengan menggunakan sihir hitam, sebagian dari mana mereka akan kembali. Ya, itulah peningkatan sihir bintang 3 yang aku butuhkan. Raj menyelipkan cincin itu ke jari telunjuknya. Gelombang kekuatan singkat, hubungan intim dengan intinya, dan kemudian
tidak ada apa-apa. Dengan ini, berburu binatang menjadi lebih mudah. Dia melanjutkan perjalanan menuju Kolosium. Tiba-tiba teriakan dari kejauhan bergema, "Ah!" Langkah Ray tersendat. Apakah itu manusia? Menemukan dari mana suara itu berasal, tampaknya itu mengarah ke bangunan besar di sebelah kanannya, tempat yang awalnya ingin dia tuju. Bodoh sekali jika langsung berteriak seperti itu, pikir Rich. Itu hanya resep untuk terbunuh. Kami tidak berada di film horor, jadi sebaiknya aku menjauhi hal itu. Dengan pemikiran ini, Rich memutuskan untuk terus menjelajahi platform luar yang berada di sepanjang sisi bangunan besar. Namun, kebisingan itu mengganggu Rich, dan karena sejumlah alasan. Pertama, ini adalah portal ke planet lain, yang berisi makhluk yang sama dengan yang dia temui saat dia melewati portal di Alterian. Tidak sekalipun mereka bertemu manusia lain. Jadi, apakah itu berarti ada penyihir lain yang melakukan perburuan juga? Makhluk-makhluk di sini sepertinya tidak berlevel tinggi, jadi paling banyak penyihirnya ada sekitar level bintang 2. Dan lagi, bisa jadi itu adalah seseorang yang baru saja datang dari planet ini. Yang pertama, Red segera berhenti di tengah pikirannya ketika makhluk yang sama dari sebelumnya muncul dari balik salah satu peti, menggeram dan menatapnya dengan mata tajam. Aku mengerti perasaanmu, aku membunuh temanmu tadi kan? Apakah itu bibimu? Mungkin kakakmu? Dengar, ayo kita buat kesepakatan. Jika kamu tidak menyerangku, aku tidak akan menyerangmu, oke? Hampir segera setelah mengucapkan kata-kata itu, binatang itu melompat ke arahnya lagi, tepat di udara, mencerit. Monster dari dunia lain, jika sama, seringkali menyerang dengan cara yang sama. Pada saat yang sama, mereka hampir selalu bersikap bermusuhan terhadap siapapun yang mereka temui. Itu membunuh atau dibunuh. Beginilah cara mereka menemukan kegunaan kristal dalam tubuh mereka. Daripada berguling, Rage menunggu hingga saat yang tepat dan dia memposisikan kakinya seperti yang dia lakukan saat latihan. Kemudian, sambil melompat dari kaki belakangnya dan melangkah dengan kaki depannya, dia mengepalkan tangannya. Aura gelap mengalir keluar dari sana. Dark Pulse. Tinju berdenyut dan menembakkan sihirnya lebih keras dari sebelumnya, merobek bagian atas kepala anjing itu, membunuhnya dalam satu pukulan dan menyebabkannya jatuh ke lantai. Hasil dari menambahkan pergeseran 2 langkah sambil melontarkan pukulan memperkuat Dark Pulse-nya. Bahkan jika aku tidak melakukan kontak langsung, itu lebih kuat dari yang kukira. Sama seperti sebelumnya, esensi gelap terangkat dari makhluk mati itu dan mengalir langsung ke Rage saat terhubung dengan inti gelapnya. Cincin di jarinya juga menyala. 6/250 esensi gelap diserap. Cincin gelap memiliki efek lain. Setelah terhubung dengan inti gelapnya, itu memberinya cara yang lebih baik untuk melacak afinitasnya dengan atribut gelap. Sekarang, ketika mengolah esensi gelap atau membunuh makhluk, dia akan memiliki gambaran seberapa kuat sihir gelapnya. Untuk saat ini ada batasnya, tapi setiap kali dia menaikkan level penyihir bintangnya, batasannya juga akan meningkat. Kemungkinan sihir gelapnya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Sebagian mana milikmu telah dipulihkan. Efek lain dari cincin itu juga muncul, memungkinkan dia untuk menggunakan skill Dark Pulse sekali lagi. Tapi ada sesuatu yang belum pulih, yaitu stamina-nya. Menggunakan pergeseran 2 langkah karena tubuh lemah ini, setiap kali aku menggunakan dengan Dark Pulse, efeknya akan melemah. Aku pikir tubuh ini hanya bisa melakukannya dengan sebulan sekitar 3 kali. Selain itu, penamaan ini agak membingungkan, sebut saja itu Dark Pulse dan serangan gelap untuk saat ini. Bagi seorang penyihir, mengucapkan mantra sebenarnya adalah bagian penting dalam melakukan mantra. Seseorang harus memiliki gambaran pembentuk mantra dalam pikirannya. Ketika mereka menghasilkan keterampilan yang mereka ucapkan, melampirkan sebuah kata ke setiap formasi memungkinkan gambar tersebut muncul dengan mudah di kepala mereka. Memberi mereka kesempatan untuk menggunakan serangan lebih cepat dan formasi yang benar. Pada dasarnya, seseorang akan menghubungkan kata tersebut dengan formasi, dan jauh lebih mudah untuk mengingat kata tersebut daripada gambaran formasi di kepala mereka. Jadi intinya lebih mudah diucapkan daripada dibayangkan. Kristal lain telah diperoleh dan bagian terbaiknya adalah kristal ini adalah miliknya untuk digunakan. Dia tidak perlu menggunakannya untuk membuat sebuah item. Dia malah bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan sihirnya sendiri. Berlututlah, Rage mengagumi kristal di tangannya dengan senyum lebar di wajahnya. Berhenti di sana, sebuah suara berteriak dari belakang. Nadanya agak tinggi, terdengar seperti suara perempuan. Jangan bilang padaku, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar tempat itu agar aku menghindari semua orang. Kamu tidak mempunyai izin untuk berada di sini. Siapa kamu? Sebutkan namamu dan dari mana asal orang itu menuntut. Tidak punya izin, Rage berkata sambil berdiri dan berbalik. Dia ingin melihat tipe orang seperti apa yang berani membuat klaim seperti itu. Apakah kamu pemilik tempat ini atau semacamnya? Siapakah kamu sehingga harus meminta izin? Rage bertanya saat amarahnya sudah sedikit menguasai. Cara orang itu berbicara mengingatkannya pada banyak penyihir arogan yang meremehkan orang lain.
Bajingan bermuka dua di menara yang mengubahkan segala macam hal, tapi kemudian melakukan apa yang mereka inginkan. Saat melihat orang di depannya, Rich relatif terkejut dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah seorang wanita muda yang cantik sekali. Rambut hitam lurusnya diikat ekor kuda, sementara sebagian poninya menjulur ke satu sisi. Namun, kulitnya tampak bersinar bahkan dalam cahaya ini. Namun, hal yang mengejutkan bukanlah kecantikannya. Rich telah melihat banyak penyihir cantik, terutama mereka yang menggunakan sihir untuk mempercantik penampilan mereka dan berubah seiring tren. Membuat bibir besar di suatu hari, pantat besar di hari berikutnya, dan bahkan lutut besar di satu titik telah menjadi sebuah tren. Yang membuat Rich terkejut adalah apa yang dia kenakan. Dia ditutupi dengan bahan kain jenis putih dan emas. Itu ketat di sekitar dada dan pinggangnya, tetapi sedikit longgar di sekitar lengannya. Dan di tangannya mengarah tepat ke arah Rich ada sebuah pedang. Ini, dia jelas bukan penyihir. Dia hampir terlihat seperti